Baiklah anak-anak, kita lanjutkan setelah kamu tadi menyaksikan video pengantar mengenai perpangkatan. Tentunya kamu sudah paham maksudnya. Di sini juga ada contohnya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Nah, kita langsung saja membuat rumusnya di sini ya. Untuk membuat rumus, pasti kamu masih ingat, selalu diawali dengan mengetik sama dengan ya, ini ya. Kita ketik angka 2, pangkat menggunakan operator ini ya. Tekan dulu shift. Ini operatornya yang seperti topi ya. Kemudian 2 pangkat 2 ya, itu. Ini artinya 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2. Kita langsung tekan enter ya. Hasilnya 4 ya. Kita buat lagi rumus yang lain. Sama dengan 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3 berapa? Iya benar. Ya, 9. Kita buat lagi rumus, itu sama dengan 4 pangkat 2. Berapa hasilnya? 4 kali 4. Ya, 16 ya. Dan seterusnya. Tentunya kamu sudah paham. Dan pangkat ini tidak selalu harus pangkat 2 ya, bisa pangkat yang lain. Misalnya kita buat rumus yang baru sama dengan 2 pangkat 3 ya. Artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Berapa? Kita lihat hasilnya 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Atau misalnya kita buat lagi ya. Sama dengan 10 pangkat 3 ya. Berapa hasilnya? 10 kali 10 kali 10. Enter 1000 ya. 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. Itu mengenai perpangkatan. Kemudian di dalam membuat rumus ini kan langsung ya. Langsung menggunakan angka. Ini juga sama ya. Langsung menggunakan angka. Dalam membuat rumus kita bisa juga seperti yang sudah kamu pelajari, yaitu menggunakan alamat sel. Misalnya di sini ada ketik 2 ya. Dihapus dulu. Misalnya ketik angka 2, kemudian di copy ya. Nah, di sini kita bisa membuat misalnya di sini 2 ya. Kemudian kita ganti saja di sini 1, 2 ya. Kemudian tarik. Kita buat perpangkatan sama dengan A1 pangkat ini ya, B1. Berapa hasilnya? Kita lihat ya, 2 ya. Karena 2-nya 1 kali. Kemudian untuk membuat rumus di bawahnya kita langsung tarik saja atau di copy ya. Ini hasilnya ya. Ini 2 pangkat 1. Kemudian ini 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Ini 2 pangkat 3 ya. Hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Dan 2 pangkat 5 hasilnya 32.
Baiklah, kita lanjutkan. Tadi di dalam membuat rumus, kita sudah membuat angka langsung dan juga membuat rumus dengan menggunakan alamat sel. Dalam membuat rumus pun dapat dilakukan dengan cara campuran. Misalnya di sini ada angka 3 ya. Di sini kita buat rumus perpangkatan, misalnya sama dengan, kemudian klik A1 pangkat 2, langsung angka ya. Jadi alamat sel dan langsung angka ini ya. Berapa hasilnya? Kita tekan enter. Hasilnya 9 ya. Jadi kesimpulannya, di dalam membuat rumus kita bisa menggunakan angka langsung, kemudian juga dengan menggunakan alamat sel, dan yang ketiga adalah dengan cara campuran, yaitu alamat sel dan angka langsung. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, kita lanjutkan dengan membahas fungsi SQRT atau akar ya. Penjelasannya sudah tadi dijelaskan dalam video pengantar. Nah, sekarang kita langsung praktek. SQRT adalah suatu fungsi untuk mencari akar. Misalnya akar 4 adalah 2. Kita langsung buktikan sama dengan SQRT ya, nama fungsinya, kemudian kurung buka, masukkan angkanya, kurung tutup, terus enter ya. Jadi akar dari 4 adalah 2 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian kita pun bisa mencari akar yang lainnya, misalnya sama dengan SQRT 100 ya. Enter. Hasilnya berapa? 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100, yaitu akar dari 100. Kita menggunakan angka langsung ya. Jadi dalam mengetik fungsi pun sama, kita bisa menggunakan angka langsung. Dan sekarang kita membuat fungsi menggunakan alamat sel ya. Misalnya di sini ketik 100, kemudian kita ketik 25 ya. Kemudian kita ketik fungsinya SQRT, kurung buka, klik selnya SQRT A1. A1 itu berisi angka 100, berarti berapa? 10 ya. Ini pun sama, kita tinggal copy ya. Hasilnya 5. Kita lihat rumusnya ini. Jadi membuat fungsi pun sama, dapat menggunakan angka langsung maupun dengan
menggunakan alamat sel ya. Itu mengenai fungsi akar. Semoga kamu dapat memahaminya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu cara menulis fungsi if ya. Lihat di sini ada contohnya. Di sini ada cara menulisnya. Di sini adalah rumus yang di sini ya. Kita lihat sama dengan. Jadi selalu diawali dengan sama dengan, baik itu menulis fungsi maupun menulis rumus ya. If kurung buka. Nah di sini yang ini ya, yang ini disebut tes logika. Jadi apakah pernyataan di sini itu benar atau salah ya? Misalnya di sini kalau bahasa Indonesianya apakah C4 ya? Apakah C4 ini ya? Yang ini lebih besar daripada 76, jadi syarat lulusnya 76. Jadi dites ya, apakah pernyataan ini benar atau salah ya. Ini tergantung isi yang di sini ya. Jika benar, maka akan menulis atau hasilnya yang ini ya. Jika benar, akan menulis lulus ya. Jika pernyataan ini salah, akan menulis yang ini ya. Yang ini. Pernyataan jika salah ya. Kita lihat. Ini disebutnya itu yang pertama ya, tes logika. Kalau dalam fungsi itu disebutnya argumen ya. Di sini itu argumennya ada 3, yaitu tes logika, jika benar, ini argumen, dan jika salah. Ini juga termasuk argumen ya. Kemudian lihat menulis teks, ini teks ya. Menulis teks selalu diapit ya. Diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Jadi kalau kita menulis teks lulus itu awalnya petik 2 ya ini ya. Dan akhirnya petik 2 ya. Ini juga sama. Menulis teks tidak lulus diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Lihat. Ini argumen 1, argumen 2, argumen 3. Di antara argumen ini ada titik koma ya. Di sini ada titik koma sebagai pemisah argumen ya. Ini cara penulisannya ya. Kita lihat langsung. Kita klik ya. Ini juga sama ya. Sama fungsinya seperti ini. Dan kita enter hasilnya tidak lulus. Karena memang 75 itu ya, C4 75, apakah lebih besar dari 76? Ya. Ternyata tidak ya. 75 itu lebih kecil dari 76 ya. Maka di sini tes logikanya salah ya. Karena salah, maka hasilnya ini tidak lulus. Ya. Kalau yang ini, apakah 80 lebih besar dari 76? Maka karena benar, lulus ya. Apakah 87 lebih besar daripada 76? Maka hasilnya lulus ya, lulus. Tapi kalau salah, hasilnya tidak lulus. Kita lihat rumusnya. Ya. Hampir sama keteraturannya ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya hapus dulu. Kalau kita sudah membuat satu rumus, kita tinggal copy saja ya, copy paste ya. Itu mengenai cara penulisan fungsi if ya. Jelas ya?
Kemudian kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Di sini juga ada contoh ya, nama jender ya, nomor nama siswa. Tulis kelamin ini akan diubah menjadi nama jender yang panjang ya. Jika P akan diubah menjadi perempuan ya. Jika L akan diubah menjadi laki-laki. Ini fungsinya sama dengan if, huruf buka. Apakah C4 sama dengan huruf L? Ya. Ulang ya, apakah C4 sama dengan huruf L? Isinya ya, lihat ini. C4 itu P, bukan. C4 itu bukan L, tapi P. Maka di sini salah ya. Karena salah, maka yang dipakai adalah ini ya. Yang ditampilkan di sini adalah tag perempuan. Itu ya. Tapi jika benar, misalnya Bapak coba ya di ketik jadi L ya, ini, maka berubah menjadi laki ya. Kalau di sini kan P ya, maka tetap jadi perempuan ini ya. Kemudian yang ini juga sama ya, rumusnya lihat. Karena benar laki-laki ya, karena benar berisi huruf L maka hasilnya laki-laki ya. Ini juga sama, karena C6 isinya L maka hasilnya laki-laki. Ini juga sama ya, karena C7 berisi huruf L hasilnya salah dan berarti perempuan ya. Ini juga sama ya. Ini cara penulisan fungsi ya. Ingat ya bahwa kalau tag itu selalu diapit oleh tanda petik 2 di awal dan tanda petik 2 di akhir. Tapi kalau angka tidak usah ya. Atau kalau alamat sel juga tidak usah ya. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ini ada contoh menyapa ya. Di sini ada penulisan if ya, sama seperti tadi. Huruf buka, dicek C4-nya. Apakah L? Jika L, maka ini hasilnya halo Bapak apa kabar? Jika P, halo Ibu apa kabar ya. Karena ini di sini itu P, maka hasilnya halo Ibu apa kabar ya. Ini rumusnya ya, kita lihat dong ya. Karena di sini L, maka bunyi sapaannya halo Bapak apa kabar? Halo Bapak apa kabar ya. Karena P, halo Ibu apa kabar, dan seterusnya ya. Jadi ini cara penulisan if ya. Kita lanjutkan dengan ini ya, menyapa nama ya. Di sini lebih bagus lagi ya, karena bunyinya kalau P, halo Ibu, jadi namanya disebutkan halo Ibu Titim Fatimah apa kabar, halo Bapak Adi Sugiono apa kabar, halo Bapak Aradia Respati apa kabar, dan seterusnya. Ini fungsinya ini ya, fungsi if-nya kayak gini ya. Jadi dicek apakah C4 isinya huruf L. Jika benar, tulis ini ya, halo Bapak, digabungkan dengan nama ya, B4 ya, yang ini digabungkan dengan nama, kemudian digabungkan lagi dengan tag apa kabar ya. Ini juga sama. Jika salah berarti P ya, maka bunyinya tag halo Ibu digabungkan dengan nama siswanya, kemudian apa kabarnya di sini ya, digabungkan lagi ya. Nah itu kegunaan dari fungsi if ya. Ada berbagai contoh. Sekarang contoh yang terakhir ya ini ya. Level kepedasan ya. Di sini ada nama-nama pesanan ya. Ada bakso, ada mie ayam ya, diketik ya. Kemudian di sini jumlah sambalnya ada berapa sendok ya. Kemudian di sini rasanya gimana ya. Ini rumusnya ya. Sama dengan if, kurung buka C4 sama dengan 1. Jadi jika 1 ya. Jika 1 maka hasilnya B4 nama makanannya P
digabung dengan tagnya tidak pedas ya. Jadi di sini baksonya tidak pedas ya. Tapi jika salah, bukan satu, berarti bisa dua, bisa tiga di sini. Ini cek lagi ya. Jadi ada if di dalam if, atau disebut if ganda ya, atau disebut juga if bersarang ya, nested ya. Dicek lagi jika salah. Jadi jika ini kan jika satu ya, baksonya tidak pedas, tergantung dari nama makanannya ya. Jika satu, jika benar satu ini hasilnya. Tapi jika salah, dicek lagi. Karena bisa ada dua kemungkinan, bisa isinya sambalnya 2 sendok atau 3 sendok ya. Cek lagi, apakah C4 sama dengan 2? Jika 2, maka di sini baksonya pedas ya. Baksonya pedas ya. Tapi dicek lagi, jika bukan 1, bukan 2, maka di sini ada tulisan baksonya sangat pedas ya. Ini mungkin ini agak rumit ya. Tapi kalau kamu memahaminya dengan teliti dan pelan-pelan, pasti kamu bisa ya. Ini namanya if ganda ya, atau if bersarang ya. Di dalam if ada if ya, itu. Dan if ini baru if ganda. If itu bisa ada bermacam-macam. Bisa misalnya ada 3 if, ada 4 if, terus ya. Bahkan if bersarang ini atau nested if itu bisa sampai 10 atau 20 if ya. Tentunya penulisannya akan lebih rumit ya. Itu ya, mengenai fungsi if ya. Jadi memang belajar Excel ini bisa tergantung dari pemakai Excel itu sendiri, dan kamu akan bisa mengeksplorasi sekreatif mungkin sehingga akan menghasilkan trik-trik yang bagus, yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan, dan juga bisa juga untuk menampilkan hal-hal yang lucu. Kiranya cukup sekian pembelajaran Excel hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Apa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.